Kalau seandainya bingung lah ditanya nih. Misal, Ustaz, ini nanya hukum. Kami dalam perjalanan bisa jamak takdim sama jamak takhir. Kira-kira kalau dari segi afdoliyah, dari segi keutamaan, bagusan jamak takdim atau jamak takhir, Ustaz? Kalau bingung jawabnya, ada dua pendapat. Nah, udah gitu aja lah. Semua masalah itu kalau yang beli-beli gitu. Ustaz, kami ini dalam satu kampung nih yang ahli Jumat cuma 30 orang. Kira-kira kami buat Jumat atau tidak hukumnya? Ada dua pendapat. Nah, aman tuh kalau gitu. Karena semuanya pasti begitu. Jadi kata guru kami udah bilang gitu saja. Nah, semua kalau udah masalah yang ini ya bukan usul, bukan kalau sholat maghrib 3 rakaat atau 4 rakaat, nah itu nggak bisa ada dua pendapat kalau gitu. Ini masalah yang udah cabang lah, yang sudah jauh cabangnya. Ah itu kalau dijawab dua pendapat. Nah, kalau udah fikih itu begitu. Walaupun mungkin di luar mazhab Syafi'i atau apa. Nah, misal, Ustaz, hukum makan daging anjing apa? Nah, itu ada yang berpendapat halal itu ya ada begitu. Dan itu mu'tabar. Imam Malik mengatakan makan daging anjing itu halal. Dia hanya berpegang kepada Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Binatang dalam madzhab Maliki itu yang haram cuma satu, babi aja. Udah, lainnya halal, tapi makruh. Ini hanya makruh. Jadi bayangkan coba sampai setingkat itu fikih. Khilafnya itu perbedaan pendapatnya. Nah, walaupun jelas bahasanya tidak layak untuk difatwakan. Tapi supaya tak terkejut kita, ketika kita baca yang seperti itu nggak langsung. Jadi kalau kata guru kami dulu, mangkas surat qiraatuhu qalla ingkaruhu. Barang siapa yang banyak membaca, sedikit mengingkari. Oh itu begini, ya ada memang yang bilang begitu. Oh nggak begini, ya gitu juga bilang. Ada yang bilang begitu, ada juga. Macam tadi yang kita bapak yang selalu bilang sah, yang tidak sah, yang paham ya dua-duanya betul mau bagaimana? Orang memang dua-duanya ada pendapat. Jadi kalau seandainya tadi itu berubah dengan sesuatu yang ada pada tempatnya, berubah dengan sesuatu yang memang berada di jalur alirannya, maka itu tidak masalah, dia tetap suci menyucikan. Dia tetap suci menyucikan. Nah. Kemudian wakat taghayyuri bitulil muksi, dan seperti juga yang berubah karena lama didiamkan. Itu juga tak masalah. Udah nampung air di ember, habis itu pulang kampung 2 bulan, balik lagi ke rumah tuh airnya sudah bau. Tapi bukan karena apa-apa, ditengok nggak ada yang masuk, bahkan ditutup itu embernya, jadi nggak akan ada yang masuk. Tapi dibuka, kok bau tengik, bau apek begini air itu. Tetap suci menyucikan atau tetap suci menyucikan? Kenapa berubah dengan lama didiamkan? Itu nggak masalah. Au bi auraqin mutanasiratin, atau dengan dedaunan yang berguguran, binafsiha, tapi dengan sendirinya, bukan karena digoncang orang, bukan karena dilemparkan orang ke situ. Nah, jadi dengan sendirinya. Nah, wa in tafattatat. Nah, dan walaupun dia sudah terpecah-pecah dan larut di air tadi itu. Dan ini memang tujuannya seperti itu. Kalau dia yang mujawir ya itu jelas nggak masalah. Ini sampai larut deh. Nah, misal daun apalah, bahkan sampai misalnya merubah. Daun apalah kita bilang yang sifatnya kuat sehingga merubah air. Sampai berubah warna misalnya atau yang lain. Nah, jadi seandainya kejadian seperti itu, maka itu pun tak masalah. Nah, mangga misalnya kita bilang karena begitu banyaknya yang gugur, akhirnya berubah mungkin sifatnya tadi karena ada yang larut di situ, itu tak masalah. Asal dengan sendirinya. Dan walaupun waba'udatis syajaratu anil ma, walaupun pohonnya tuh jauh dari air, tapi entah bagaimana berguguran ke situ dia, tertiup angin jatuh situ. Walaupun jauh pohonnya daripada air itu tetap hukum airnya suci menyucikan. Nah, inilah diantara hukum yang ketiga, suci tapi tidak menyucikan. Karena hukum air ini yang lalu kan kita sampaikan ada 4.
suci menyucikan, tidak makruh dipakai, suci menyucikan, makruh dipakai, suci tidak menyucikan. Nah, inilah dia. Nah, begitu juga nanti adalah air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, itu suci tapi tidak menyucikan. Air tebunya, jeruk perasnya, air kelapanya, nah pokoknya segala-segala air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maka itu suci tapi tidak menyucikan. Nah, berikutnya, nah kita masuk kepada hukum air yang keempat. Nah, hukum air yang keempat. Au bi najisin. Au bi najisin. Nah, ataupun dengan najis. Nah, najis ini apa? Najis ini kalau diterjemah kalau didefinisikan kullu mustaqdarin, nah, yamna'u sihhatas shalah. Segala perkara yang menjijikkan, yang kotor, yang mencegah sahnya salat. Kenapa mesti ditambah yang mencegah sahnya salat? Karena ada beberapa perkara yang kotor tapi dia tidak mencegah sahnya salat, maka ini tidak najis. Keringat, ya orang memandangnya kotor, tapi kan tidak mencegah sah salat, maka ini tidak najis. Itu juga dengan ingusnya, air ludahnya, lumpurnya, itu semua mungkin adalah perkara yang kesannya najis. Begitu juga mohon maaf, nutfah ataupun sperma, itu kan kotor, menjijikkan, tapi dia tidak mencegah sahnya salat, maka ini tidak disebut, dihukumi sebagai najis. Hanya saja mohon maaf, ini mungkin satu informasi yang perlu kita sampaikan. Hendaknya jangan digunakan sholat pakaian yang sudah terkena dengan nutfah ataupun dengan sperma atau mani tadi. Loh, bukannya itu suci begini? Ulama katakan jarang sekali sperma itu atau mani itu keluar tanpa diiringi dengan mazi. Sangat-sangat jarang kata ulama. Jadi biasanya mani itu keluar akan diiringi dengan mazi. Nah, maka oleh sebab itu walaupun kita tahu mani itu hukumnya suci, tapi karena dia sudah sering bercampur dengan mazi, maka hukum mazinya itu bernajis, jadi nggak sah juga dibawa. Tapi ini mohon maaf lah kembali kalau seandainya pembahasan agak khusus 18 tahun ke atas lah bahasa kita. Tapi ini dimaafkan, mohon maaf bahasanya lil jima'i tsani, untuk jima yang kedua. Ini dimaafkan. Misal begini. Ada suami istri melakukan hubungan, lalu sudah inzal, sudah keluar mani. Lalu ketika hendak melakukan yang kedua kalinya, pertanyaannya, wajibkah kemaluannya dibasuh atau tidak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Di sini dipandang karena kalau sudah dibasuh biasanya kekuatannya berkurang. Karena kalau sudah dibasuh biasanya syahwatnya jadi menurun. Sehingga untuk menjagakan itu nggak usah dibasuh. Lah mazi yang sisa yang tadi yang katanya ada dimaafkan untuk itu. Nah, jadi tapi kalau di pakaian tidak. Nah, tapi kalau untuk jima yang kedua kali itu tidak mesti bahasanya dibasuh. Nah, tapi anehnya, ya mungkin itu berkaitan di situ. Tidak dianjurkan situ dibasuh, tapi disuruh wudhu sunnahnya. Nah, wudhu tetap dianjurkan sebelum melakukan yang kedua kali. Tapi kemaluan dimaafkan kalau seandainya tidak dibasuh dulu. Nah, berwudhu dengan ada najis tadi ya nggak masalah, karena wudhu dengan ada najis itu nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kalau berwudhu sambil mengeluarkan najis, nah itu yang nggak boleh. Seperti wanita yang sedang haid, nah berwudhu tapi dalam keadaan masih akan terus berhadas selalu gitu. Nah, itu yang dilarang. Nah, itu najis. Kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah. Segala perkara yang bernajis yang menghalangi sahnya salat. Nah, wa in qallat taghayyuri, walaupun sedikit perubahannya. Ini berbeda juga dengan perkara yang benda suci yang masuk. Nah, kalau gula masuk ke dalam air perubahannya sedikit enggak masalah, air tetap suci menyucikan. Tapi kalau najis masuk ke dalam air walaupun sedikit perubahannya, maka langsung hukumnya bernajis. Nah, itu tadi. Walau kanal ma'u katsiran. Ini pembahasan kalau seandainya airnya banyak.
terjadi perubahan. Maka walaupun terjadi perubahannya itu sedikit, tetaplah hukum air bernajis. Karena nanti kalau air sedikit nggak pala dilihat berubah atau tidak. Nah, kasiran, apa maksud air banyak? Ai qullataini, yakni 2 qullah. Nah, yakni 2 qullah. Nah, jadi inilah yang selalu dibahas, jangan lagi sampai asing dengan istilah 2 qullah. Kalau disebut banyak dalam ilmu fikih, air banyak adalah air yang sampai 2 qullah atau lebih. Kalau disebut airnya sedikit, maka langsung tergambar di kepala kita berarti air tak sampai 2 qullah. Nah, sebagai ulama fikih itu yang juga bisa memadukan ilmu fikih dengan tasawuf, itulah beliau katakan, maka oleh sebab itu mengapa sholat berjamaah itu sangat dianjurkan. Karena kalau kita sholat sendiri-sendiri itu ibarat kita air yang sedikit, jatuh saja sedikit kotoran maka rusak semua tuh. Jatuh riak sedikit, hancur sholat, tak menghasilkan apa-apa. Jatuh ujub sedikit, tak hasil apa-apa. Tapi ketika kita sholat berjamaah, maka kita ibarat satu kumpulan air yang banyak. Maka ketika mungkin sholat kita riak, kita akan ditutupi dengan keikhlasan salah satu teman kita yang sholat di situ. Ketika mungkin kita ada takabur dengan sholat kita mungkin akan tertutupi dengan ketawaduan orang-orang yang sholat di situ. Nah, maka oleh sebab itu, disitulah dianjurkan yang sholat berjamaah, karena pada saat itu kita umpama air yang banyak. Jadi kalau ada jatuh kotoran masih bisa suci selama tidak semuanya seperti itu. Nah, ya tadi. Dan itu juga diantara hikmah mengapa sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i itu harus 40 orang kan? Karena tiap 40 orang itu biasanya la yakhlu min waliyin. Kalau ada perkumpulan 40 orang yang di situ orang-orang baik lah, itu biasanya nggak luput pasti ada satu orang walinya. Pasti ada satu orang waliullah. Ini kita sampai 40. Nah, ini kita sampai 40. Nah, sampai nih. Kalau seandainya sampai, insya Allah salah satu di antaranya ada wali. Karena 40 orang itu biasanya satu wali. Karena perbandingan wali itu begitu. 40 banding 1. Nah, tapi wali ini kan ada macam-macam. Ada wali yang begini. Wali yang orang tahu dia itu wali, dan dia sendiri pun tahu dia itu wali. Yang kedua ada orang nggak tahu dia wali, tapi dia tahu dia itu wali. Dan yang ketiga, orang nggak tahu dia wali dan dirinya sendiri pun nggak tahu bahwasannya dia itu adalah wali. Jadi dia Allah tuh punya makom yang tinggi tapi dia nggak nyadar. Nah, maka inilah pentingnya kita untuk hati-hati ketika bersikap kepada orang lain. Nah, maka munculkan saja husnuzan. Ya, aku nggak boleh, aku macam-macam. Bisa jadi dia itu waliullah. Nah, sementara Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, berarti dia, bahasa kita, berarti dia mengajak perang sama aku, kata Allah. Jadi maka jangan pernah menyakiti seorang, khawatir kita, jangan-jangan itu waliullah. Nah, ini untuk mandang orang, jangan mandang diri sendiri. Mau bisa jadi akulah itu yang wali ketiga tuh, yang tak sadar kalau dirinya itu wali sendiri. Itu untuk mandang orang, bukan untuk mandang diri sendiri. Jangan bisa jadilah mungkin aku nih wali ini. Nah, ini wali murid, wali daya, orang tua maksudnya. Nah, jadi kalau seandainya yang seperti itu ada salah satu orang dengan keberkahan seorang wali, itu bisa jadi orang yang semua sholat Jumat itu akhirnya mendapatkan kebaikan dari sholatnya. Karena itu satu orang wali itu kalau seandainya sholat itu mungkin kualitasnya bisa mengimbangi seluruh yang ada di situ. Nah, tadi. Nah, jadi ini air 2 qullah. Maka kita ibarat air 2 qullah ketika kita kumpul banyak. Nah, dianjurkan untuk berkumpul-kumpul yang banyak-banyak begini. Itu perkumpulan-perkumpulan yang baik begini ini luar biasa. Nah, air saja ketika dia banyak itu menjadi kuat. Kalau ada najis jatuh tidak langsung mengotori. Begitu juga lah kita ketika kita kumpul banyak dalam hal yang baik, kita juga akan menjadi kuat. Nah, akan mengikis semua kotoran-kotoran yang ada. Nah, tadi. Nah. Kemudian au aksar ataupun lebih daripada 2 qullah. Fi suratai taghayyur bitahir wan najis. Pada 2 gambaran, nah,
perubahan dengan yang suci dan yang najis. Allah, di situ artinya begitu. Dua tipe perubahan. Sebab barang suci atau barang najis. Sebab barang suci dan barang najis. Ya, ini samalah. Kalau airnya banyak, kalau yang masuk barang suci. Kalau airnya banyak, yang masuk itu barang najis, ya harus tetap sama-sama berubah. Tapi kalau airnya sedikit, nanti ini berbeda. Kalau najis, berubah tak berubah, maka tetap menjadi bernajis. Nah, sampai sini kata Pak Isa. InsyaAllah akan datang nanti wal kullatani. Dan dua kullah. Dua kullah itu seberapa? Itu nanti akan datang. Baik.